Kang, ini kayaknya bakal rame lagi. Bakal rame karena ada tuduhan Pak Jokowi akan tidak netral dalam pemilu 2024. Karena kemarin dia ketemu sama pimpinan media massa tuh. Dia bilang, saya akan cawe-cawe. Demi bangsa dan negara, saya akan cawe-cawe dalam semua proses menjamin keberlangsungan bangsa ini. Nah itu pasti orang terjemahin, wah Pak Jokowi mau main politik nih. Pak Jokowi akan mengerahkan kekuatannya sebagai presiden di akhir periode itu untuk main politik ke kanan dan ke kiri. Boleh. Hah? Boleh orang curiga. Oh, oke. Ya boleh lah. Boleh, Bung. Karena tidak mungkin tidak curiga dari sekian banyak Ya. orang, Pasti sekian banyak tokoh. Yang komentar kan dari Partai Demokrat. Oh, kalau yang komentar Demokrat ya itu sudah selayaknya toh. Sudah selayaknya karena ingin tampil di permukaan dengan cara murahan. Gitu. Iya dong. Tampil itu dengan menggunakan momentum yang prestisius. Yang prestisius secara politik. Untuk menunjukkan yang berbicara, si ketua partai, itu orang mengerti persoalan. Nomor satu, itu seorang yang namanya loyal. Loyalis kepada negara. Penuh tanggung jawab kepada negara. Menunjukkan, jangan hanya bilang saya mengabdi negara ya, kita belum tentu percaya kan. Itu hanya cangkem. Singir. Tidak percaya. Hal-hal kayak itu dikemukakannya itu tidak lesan, Bung, melalui tindakan, dan itu menjadi rekam jejak yang dicatat oleh media, barangkali terutama media sosial. Kalau catatannya nggak ada, kita tidak meminta rekam jejak bagi orang yang muda. Orang muda ya tidak semua punya rekam jejak, itu udah lumayan. Apa sudah lumrah? Orang muda tidak punya rekam jejak. Ya lumrah lah. Ya masih muda. Lumrah masih muda. Tapi orang muda memiliki sesuatu ideologi, mempunyai sesuatu pemikiran dan bisa melompati jauh, jauh dari sekedar batas usia. Nah itu balik lagi ke makna cawe-cawe itu. Kan pasti nih Pak Jokowi akan dicurigai seperti teman-teman Demokrat mencurigai Pak Jokowi akan cawe-cawe. Cawe-cawe yang dimaksud Demokrat pasti berbeda dengan cawe-cawe yang dimaksud Pak Jokowi, saya yakin ya. Kira-kira. Demokrat berpikir cawe-cawe itu artinya main politik praktis. Yang membuat mereka cemas. Iya. Kan mereka itu Pak Jokowi tidur aja cemas. Lah ya Pak Jokowi tidur ngantuk-ngantuk di kantor umpamanya ya. Gini deh. Ini itu udah cemas, padahal Pak Jokowi lagi istirahat. Itu aja cemas. Supaya mereka paham cemasnya itu dari mana? Ya dari tingkah laku politik mereka sendiri, dari pernyataan-pernyataan serba mentah. Menurut saya serba mentah, karena sebenarnya di sana itu apakah ada instruksi? Pak SBY ini ingin dikagumi. Supaya orang tuh terkagum-kagum pada dia. Kita juga termasuk orang yang terkagum-kagum. Iya, kagum bahwa bisa nekat begitu. Nah, sebenarnya gini, Bung. Sebagai pemimpin, itu ketika kita masih dibutuhkan orang banyak dan masih aktif, ya aktiflah. Tapi dalam masa bekerja, dalam masa mengabdi pada kepentingan bangsa negara, jangan ada pamrih-pamrih lah. Pamrihku yang ngabdi itu, titik. Perkara nanti aku sudah kelar menjadi apa, nggak usah dipikir. Orang mau berkata A, silahkan, mau berkata B, silahkan, dan jangan lagi campur tangan terhadap masa lalu kita. Ini kalau Demokrat ini kan masa lalunya di frame, Bung. Pokoknya di frame dan ditempel di tembok. Ya, karena saya ingat dulu periode kedua Partai Demokrat, SBY ya. Itu periode kedua itu istilah autopilot itu ingat nggak dulu? Tahu ya, memalukan lah ya, autopilot. Bahwa Pak SBY pun
nggak ngapa-ngapain, sudah tidur, negara ini tetap jalan. Ya tetap jalan. Tapi ya jalannya begitu. Nah, sekarang Pak Jokowi kemarin ngomong di depan para pemimpin media, dia bakal cawe-cawe untuk memastikan bangsa dan negara ini terus bergerak ke arah yang benar. Sebagai presiden, dia akan memastikan itu. Itu namanya agenda kenegaraan. Oh. Agenda kenegaraan. Mari kita cek. Kan tidak ada tradisinya. Ya. Dalam tradisi politik kita, dalam aturan-aturan undang-undang hukum yang tertulis. Nggak ada tradisi Pak Jokowi melakukan itu karena punya kreativitas. Kreativitasnya bermunculan. Dari mana kreativitas muncul? Karena dorongan apa yang namanya tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Oh, bahwa dia tuh tidak cuma mikirin selesai masa jabatannya sudah atau biarkan saja toh nggak dapat keuntungan elektoral gitu kan, sudah selesai. Tidak begitu. Nggak begitu pikiran. Jadi begini, kalau mau dilihat dari sudut adanya suatu keanehan. Tempo hari itu ada 80 Jenderal Purnawirawan. Ya. Artinya sudah purna. Sudah purna, sudah selesai. Selesai. Apakah purna? Apakah mengabdi negara itu ada purnanya? Enggak ada. Apakah cinta kepada keluarga itu ada purnanya? Enggak ada. Menyintai anak istri kan enggak ada purnanya tuh. Iya. Jenderal-jenderal purnawirawan itu tidak boleh punya kata purna untuk mengabdi kepada Republik. Selama tenaganya masih ada, selama pikirannya masih ada, selama masih bisa nembak kalau diperlukan tembak menembak, itu tidak pernah purna. Tapi mereka purna dan mau mendukung Anies. Tempo hari itu loh kita sudah bicarakan itu. Kita ini purnawirawan akan mendukung Anies. Padahal apakah mereka tidak tahu itu urusan kadrun mengadrun. Nah, orang-orang yang mau dibela ini adalah rombongan orang-orang yang mengganti orientasi kehidupan bernegara ini. Tentara, nasionalis tulen. Karena begitu masuk ke wilayah ketentaraan dijadikan nasional. Kau harus punya orientasi kepada negara, orientasi kepada lain-lain jangan. Kamu orientasimu hanya Pancasila, UUD 45, Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Kan cuman itu. Iya. Tidak punya lain-lain. Kesempatan mau beralih ke Singapura, mau cinta kepada Australia, enggak ada, Bung. Itu sampai mati. Kecintaan pada negara. Iyalah. Lah, apa dosanya kalau presiden kita ini orang sipil tapi memiliki agenda kenegaraan untuk memastikan proses pemilu ini jalan. Tidak hanya proses pemilu, Bung. Kalau perlu yang dipikirkan beliau itu keselamatan bangsa dan negara, yaitu perkembangan ekonominya, kemajuannya di bidang demokrasi, kemajuannya berhadapan langsung atau tidak langsung dengan negara-negara lain yang tidak suka Indonesia maju. Negara-negara lain yang ingin menguasai barang-barang perdagangan Indonesia supaya dijual ke sana dengan harga murah. Ya mana ada? Kalau pemimpin itu orang yang memang bertanggung jawab pada bangsa dan negara, ya tidak bisa harga barang-barang gue ini udah proses ini setengah mateng atau menjadi mateng dan harganya mahal. Oh, itu kemarin diomongin tuh sama Pak Ganjar ketika dia jadi pembicara di MNC, acara MNC itu. Ada ribuan orang yang datang. Dia ngomong soal ini hilirisasi yang dimulai oleh Pak Jokowi. Nanti harus didorong menjadi industrialisasi. Jadi karena artinya beliau paham apa yang dimaksud Pak Jokowi. Apa yang Pak Jokowi inginkan. Inginkan untuk apa? Inginkan untuk negara itu menjadi maju, bukan inginkan untuk kantong. Untuk pribadi Pak Jokowi. Pak Jokowi ingin negara ini kita harus maju. Kita sudah start seperti ini. Itu speednya itu sudah 70. Kalau mau kurangi jadi 65, boleh pada momen tertentu. Tapi kalau you mau gas jadi 75 itu akan baik-baik saja. Siapa yang paham? Siapa yang memberi respon positif? Siapa yang segera memberikan suatu tanggung jawab? Kita akan ke sana. Kan nggak ada itu. Nggak ada.
kadrun semua. Ya kan nggak ada. Ya itu dia, Pak Ganjar tuh memberi respon. Ya bagus. Artinya dia berpikir bagaimana melanjutkan agenda-agenda yang Iya. sudah ada. Iya. Dia akan jalan ke depan itu. Bagaimana hilirisasi yang dimulai Pak Jokowi Iya, itu betul. nggak stop pada hilirisasi, nanti pada industrialisasi. Agenda kenegaraan Pak Jokowi itu tidak lepas dari mandat konstitusi. Beliau kan berkiblat kepada konstitusi. Oh, iya, negara pasti. akan diapakan. Yeah. Mana yang bersifat pribadi? Kalau seseorang berkiblat pada konstitusi, menjunjung tinggi negara, menjunjung tinggi kenegaraan, menjunjung republik dan rakyat seluruhnya, dimakmurkan. Orientasi ini yang dipegang. Mari kita cek presiden-presiden lainnya. Kan turu. Menjelang masa itu tapi turu. logikanya gini. Loh ya sudah, kita sudah presiden 2 periode misalnya. 2 periode. Lo ngapain lagi, nggak ada gunanya kok kita ikut-ikutan. Orang ono jejake. Iya, maksudnya Tanpa jejak. nggak ada manfaat elektoral, toh nggak dipilih lagi. Jadi dia nggak mau ikut-ikutan gitu. Nah, dalam pengertian ini, Pak Jokowi sebenarnya tidak ikut-ikutan. Oh, nggak ikut-ikutan buat pribadi. Pak Jokowi take the lead. Mengambil langkah kepemimpinan. Kalau ini momentum kosong, orientasi ke masa depan, tidak ada yang membicarakan, kiblat kemajuan tidak dibicarakan, menjunjung tinggi nilai demokrasi, tidak ada lagi yang mengurus. Aku nyatakan, aku memiliki agenda kenegaraan. Ini tidak dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, ya enggak apa-apa. Aku lakukan ini karena aku ngerti bahwa ini penting. Kalaupun nanti dia dituduh, itu dia tidak netral dalam. Lah, kan ini kan tidak ada hubungan dengan sesuatu yang memihak ini atau itu. Beliau itu memihak kepada nilai keindonesiaan dan kasunyatanya, yaitu negeri Indonesia. Keindonesiaan ini harus utuh. Setuju. Jangan ada kadrun-kadrun pencilaan. Orang-orang yang mau ini dengan agen-agennya yang sekarang dia angkat-angkat ini. Agen-agen itu agennya perusahaan Indonesia. Jelas mereka nggak akan bicara itu. Pak Jokowi mewajibkan dirinya berbicara mengenai ini karena beliau sadar di belakangku ini ada rongrongan yang akan merongrong kemajuan kita. Rongrongan itu dari mana? Oh, dari pihak negara-negara yang merasa dirugikan karena dulu membeli produk-produk kita dengan harga murah. Ya, bahan tambang mentah. Murah dulu. Nah, mereka senang. Nah, kita kan tidak senang. Masa dijual murah? Ini untuk memakmurkan rakyat, lu jangan main-main jual murah. Lawan itu. Itu baru satu. Subversi ekonomi. Lalu ada subversi politik. Pancasila, Togut. Pendukungnya Togut, ya Togut. Ya Togutnya ya dia itu. Togut, gua hancurkan Pancasila. Masa tidak pakai hukum Tuhan? Yuk, nanti dulu, Bung. Jangan asal ngomong lo ya. Pancasila tidak menerapkan hukum ketuhanan atau hukum Tuhan, menjunjung tinggi manusia. Itu hukum Tuhan. Ya hukum Tuhan itu perintah, hormati manusia, hargai, sayangi yang muda-muda, yang kecil-kecil, sayangi baik-baik, hormati yang tuwek-tuwek. Mana? Ketuhanan itu ya hukum Tuhan sendiri, sembahlah aku. Sembahlah aku. Dan kok hidupmu makmur, hidupmu baik. Kan hukum Tuhan. Oh, dia maunya hukum Tuhan tuh yang letterless, pakai bahasa Arab misalnya, diganti apa gitu loh. Ya nama hukum Tuhan ya semaunya dia. Mari kita bicara. Kalau kita bicara kemanusiaan yang adil dan beradab, tadi sudah kita singgung. Memanusiakan sesama manusia, tidak peduli dia orang Arab, tidak peduli dia orang India, tidak peduli orang manapun. Dihormati toh di negeri ini oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentang persatuan. Apakah persatuan bukan hukum Tuhan? Hukum Tuhan, karena itu kita diwajibkan
Silaturahmi. Boleh lakukan silaturahmi, boleh ikatkan persatuan dan nilai-nilai persaudaraan. Kalau kamu beda dari sudut agama, dari sudut etnis, tapi kamu itu tetap saudara karena semua kamu itu makhlukku, ciptaanku. Sampai pada keadilan. Siapa bilang Pancasila bukan hukum Tuhan? Hukum Tuhan. Kalau mereka hukum Tuhan itu maksudnya mau dipetik dari ayat yang mereka cari-cari sendiri. Iya, khilafah itu. Iya, jadilah khilafah. Iya. Nah, seorang presiden yang menyadari suatu keadaan darurat, Bung. Sebenarnya kita ini darurat. Oh ya? Berhubung ancaman kayak gitu ya darurat. Kita lebih baik merasa diri kita selalu darurat. Dan saya merasa perlu tidak akan bosan-bosan mengatakan kita bermusuhan dengan kadrun. Ya iya, pada akhirnya begitu. Permusuhan dengan kadrun itu apa? Itu tanda kita perpecahan. Ya, perpecahan siapa yang membuat pecah? Bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi disalah-salahkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi ini ada unsur perpecahan selama beliau yang menjadi presiden. Ya nanti dulu, selama beliau menjadi presiden, datanglah kalian. Datanglah kalian yang tidak suka pada Presiden Jokowi. Yang tidak suka itu gulungan intelektual, tokoh agama, tokoh politik, tokoh akademik, tokoh apa segala rupa menunjukkan sikap tidak suka, mempengaruhi orang di masyarakat. Ini yang agak baik-baik sedikit. Itu hanya karena dengki, itu hanya karena iri, itu hanya karena tidak ridho. Nggak kebagian jabatan. Karena mestinya kan gue ini gimana? Mungkin rakyat Indonesia salah ya. Aduh, orang tiba-tiba nggak dipilih. Gitu. Saya itu ekonomi Indonesia itu 1 semester. Kayak ngasih kuliah mahasiswa. Target perkuliahan mahasiswa harus sudah tahu tentang prinsip-prinsip perdagangan internasional. Sudah paham tentang bagaimana negara mengatur kehidupan finansial. Gitu-gitu biar Bu Sri Mulyani yang ngurus ya. Yang nggak tahu nggak usah ikut-ikut. Tapi itu Bung, itu kondisi darurat itu yang ada di benak Presiden Jokowi. Aku ini tidak puas mempersembahkan karyaku hanya kayak begini. Aku sudah mati-matian tapi ini belum puas. Belum puas itu maka apa? Presiden lain-lain memang tidak ngomong. Sebagian karena nggak punya kreativitas atau nggak punya visi. Ya nggak ada. Visinya itu cuma elektoral aja kan? Visinya itu menang. Menang dengan cara culas. Menang dengan cara kotor. Itulah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang menganggap demokrasi itu sekedar alat. Kalau demokrasi tidak tujuan, masa lo gunakan alat yang begini, kau jadikan untuk keburukan-keburukan hari ini, dan ini juga cita-cita masa depan. Yang kan tidak. Mereka menganggap itu alat. Begitu alat memenangkan dia, menang. Tapi tujuannya ke depan, demokrasi apa tidak? Khilafah lah. Yang paling keren Prabowo menurut aku. Kenapa tuh? Yang mendatang khilafah bersama JK. Oh iya? JK mempengaruhi bahwa ini Anies ini kau jadikan ini gubernur. Dan mulai dari saat itu. Prabowo berdarah-darah dengan darah bukan darah letterluck tapi berdarah-darah secara ideologis. Merelakan kadrun-kadrun datang ke sana ngeroyok dan dia mendorong, dia menerima supportnya para kadrun. Begitu kadrunnya ditangkap, nanti saya akan jemput sendiri. Kalau saya menang politik. Oh ya, waktu pas. Iya kan sumpahnya jemput. Pas HRS lagi. Iya. Saya akan jemput gitu kalau saya jadi presiden. Mengapa begitu? Karena saya ini. Lebih TNI daripada TNI. Nggak ada selain kata-kata remaja seperti ini. Ini kan remaja sekali ini kan. Kata-kata mutiara, sumpah-sumpah. Orang melihat Pak Prabowo itu lebih Jokowi dari Jokowi. Iya kan? Orang-orang melihatnya begitu. Wah, Pak Jokowi hormat sekali.
orang ini terjerumus, terperosok dari sudut cara pandang. Kalau terjerumus kaki dan sepatunya hanyut ke sana masih murah, cuman sepatu. Cara pandang, Bung. Pertaruhannya negara. Pertaruhannya keselamatan negara dan kesinambungan kemajuan. Kesinambungan kemajuan. Janganlah berkokok-kokok. Prabowo orang yang membolehkan korupsi, Bung. Oh ya? Korupsi boleh, asal tidak banyak. Ya tidak banyak itu ada 8 triliun. Ya banyak lah. Sekarang yang belum megang kekuasaan baru boleh korupsi asal nggak banyak. Orang yang memandangnya sebagai sesembahan, korupsi itu oli pembangunan. Oh iya, saya ingat dulu. Apa enggak kehancuran? Kalau pada tataran prinsip paling dasar, dan ini adalah salah satu bagian dari yang paling diperangi sesudah masa reformasi. Reformasi ini disusun, dirumuskan menjadi satu tindakan politik, menjadi langkah-langkah perubahan yang nyata. Salah satu yang dimusuhi itu korupsi. Kita punya program anti korupsi. Mati-matian melalui sebuah reformasi. Anti korupsi. Nah, kok ketemu orang korupsi itu tidak apa-apa. Asal sedikit. Asal sedikit banyak kan nggak jelas itu ukurannya. Bung, korupsi sedikit penjara. Apalagi banyak. Korupsi banyak penjara. Iya. Nah, perkara di dalam penjara nanti situasinya bagaimana? Saya kira menjadi orientasi pemimpin sekarang untuk mengatur itu kehidupan di penjara tuh. Orang yang konon katanya pura-pura pakai borgol. Borgol dicopot sendiri. Nah, udah gitu tidur milih yang tempat apa dan bayar. Loh ini penjara ini hotel atau apa? Ini tempat mengajar warga negara supaya ya ada efek jerah lah. Iya. Lah kok pulang dari penjara kok malah orang pada seneng lagi bertindak jahat dan kemudian masuk penjara lagi. Nah ini gerakan anti korupsi mentok di dalam soal ini. Mentok. Dan orang yang memiliki agenda kenegaraan, Bung, agenda kenegaraan dan wawasan kenegaraan atau wawasan kebangsaan itu beda. Wawasan kebangsaan itu jauh tempatnya itu abstrak. Tapi kalau agenda kebangsaan mengatur supaya bangsa ini baik, agenda itu di sini. Oh, sudah jelas step-stepnya gitu ya? Ya? Stepnya itu sudah sangat jelas. Ini tinggal diwujudkan. Anti korupsi wujudkan. Benem siapa saja orang partai atau apa yang melakukan tindak durjana, benamkan di penjara. Menangkap penjahat tidak peduli menimbang situasi politik yang sedang terjadi pada dia. Penegakan hukum demi tegaknya keadilan laksanakan. Oh dituduh ini menghambat Anies. Menghambat apa? Ya kan waktu pas mau ditegakkan, katakanlah misalnya kasus Formula E, wah ini mau menjegal kan dianggapnya gitu. Karena semua langkah politik, semua langkah hukum bisa diterjemahkan sebagai aksi politik. Ini pikiran dan tindakan orang-orang yang mengaku demokrasi, junjungannya, yang memandang hidupnya itu demokratis. Tapi kata demokrasi belum menjadi suatu orientasi nilai. Demokrasi itu belum menjadi kiblat politik, belum menjadi kiblat moral, belum menjadi kiblat ekonomi. Oh, pantes. Cangkem. Pada orang ketika Pak Jokowi ngomong, saya mungkin akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Mungkin perspektifnya Pak Jokowi bukan soal elektoral kan? Ya bukan. Soal bagaimana Indonesia agenda politik kebangsaan namanya. Tapi orang yang berpikir sempit politik akan bilang Pak Jokowi ini pasti akan tidak netral sebagai presiden gitu-gitu kan? Ya kan orang buruh mesti berprasangka buruh. Kan mereka itu kan memang diciptakan menjadi orang buruh.
diciptakan oleh lingkungan loh ya, bukan Tuhan yang menciptakan. Lingkungan ini menciptakan dia menjadi orang buruk. Karena dia punya kekuasaan, lo maju, lawan lo Jokowi. Gue di belakangnya. Rebut itu petrol. Rebut itu sumber-sumber apa pertambangan yang mahal-mahal. Gue di belakang lo. Nyolong-nyolong, tanyaan, korupsi boleh enggak? Boleh, asal tidak banyak. Babunya bilang, korupsi oli pembangunan. Bung, sebuah dua tokoh yang saling mendukung semenjak dahulu. Baru tahu sekarang bahwa korupsi itu tidak baik, bahwa korupsi itu kan udah ada sebutannya, an extraordinary crime. Against humanity, bukan hanya crime toh. An extraordinary crimes against humanity. Boleh. Boleh sedikit. Sedikit itu dia owner itu apa namanya? Tindakan kriminal luar biasa. An extraordinary crime. Kriminal itu luar biasa besarnya, dan itu pun masih melawan kepentingan kemanusiaan. Boleh asal dikit. Oli pembangunan. Sama sintingnya tuh, cara pemandang begitu. Dan ini yang dikagumi orang. Karena itu dia, karena yang dikagumi. Gagah kan. Man with the uniform gitu loh. Gimbur-gimbur ya. Gagah gimbur-gimbur. Nyandang Bung Karno. Ya, tapi kurang detek. Kurang detek nih melu-melu Bung Karno gitu. Aja sembarangan lah. Kurang kalah detek aduh wis. Jadi kita balik lagi kan. Ini soal Pak Jokowi mau cawe-cawe dalam artian dia terus terang. Ini yang menurut saya luar biasa dari Pak Jokowi. Terus terang. Dia nggak pernah khawatir orang dicurigai. Enggak. Dia tidak netral. Dia ngomong terus terang karena dia yakin apa yang dia lakukan itu demi tujuan baik. Demi bangsa ke depan. Dia nggak akan curang misalnya mengerahkan aparat. Pak Jokowi nggak tahu bahwa ada orang yang tidak senang kalau menyelamatkan negara. Banyak, Bung. Mengapain memperbaiki negara, Bu? Gua ada yang diperbaiki. Iya. Lawan. Saya ingat dulu Pak SBY ketika periode kedua dia malah kalau nggak salah Demokrat itu nggak milih salah satu calon deh, gitu loh. Akhirnya dia netral kalau nggak salah waktu itu. Netral itu terkutuk, Bung. Netralitas itu terkutuk. Ada kejahatan dan Anda bilang aku tidak ikut campur tangan loh ya, aku netral. Wih, kejahatan kok kita netral. Ya terkutuk lah. Iya. Begitu pula. Karena memang kenapa dia netral? Karena nggak ada efek elektoral yang menguntungkan. Untuk dia. Kalau periode kedua, Demokrat sampai 20% naik gitu kan. Itu yang disebut bukan pemimpin yang penuh jiwa tanggung jawab. Bukan jenis itu. Netral karena nggak menguntungkan. Orang yang badi ini aku ngopo. Jadi memang batasnya kepentingan pribadi. Perhatikan Pak Presiden zaman dahulu itu. Selama orang tidak menyinggung harkat beliau pribadi, nyonyahnya, dan keluarganya. Selama tidak menyinggung titik sensitif macam itu, kau boleh. Kau boleh jadi FPI. Ngeprui orang boleh. Iya. Kau boleh lahir HTI. Kan yang penting tidak ngancam kita loh ya. Jangan ngancam Cikias. Iya. Boleh. Makanya teriakannya, Hambalang punya korupsi, jangan dihubung-hubungkan dengan Cikeas, dengan SBY dan Partai Demokrat. Selalu itu menjaga privasi, keselamatan pribadi, citra pribadi. Enggak, Bung. Di zaman kayak gini orang tidak bisa merawat rahasia pribadi. Tidak punya sesuatu yang bisa dianggap sebagai warisan karya terbesarnya, enggak.
Karena orang udah punya catatan, tiap orang punya catatan. Jadi menurut saya zaman kayak gini ini kalau kita jadi presiden dan udah kelar ya kelar pulanglah. Di sawah lah main-main, nangkap belut, main sama cucu. Jangan mikirin media akan punya suara sendiri yang belum tentu muja kita. Lagi pula ngapain lu minta dipuja, lu bayar berapa sama media? Nah, yang terjadi sekarang itu di antara keruwetan itu ada jealousy antara Pak SBY sama Pak Jokowi. Pak Jokowi itu keren, dijunjung tinggi. Orang kayak kita junjung tinggi, beliau apa kurang keren? Dan dia jealous. Dia jealous. Jokowi itu sebenarnya bodoh. Menurut wawasanku bodoh, ya wawasanmu. Kenyataannya jauh lebih pintar. Iya, jangan wawasan kita. Jadi jangan adalah jealousy. Jangan ada suatu harapan bahwa kita itu punya prestasi lebih agung. Ya janganlah, prestasi kita biasa, lupakan. Ikhlas. Lemesin kata Jo. Lemesin aja, Pak. Ya lemesin aja lah, jangan bentar-bentar naik gunung, turun gunung itu. Itu tuh nggak akan Bung. Nggak akan tentram selamanya. Itu urusan itu begitu internal, begitu psikologis. Kalau kita tidak bisa melepaskannya sendiri, sepanjang masa kita akan panas. Jokowi mencolot dengan program yang keren. 80% atau 85% rakyat Indonesia menyintai dia. Panas. Jokowi punya gagasan genuine. Menentramkan rakyat, menjaga produk-produk nasional kita jangan dijual murah, mentereng, disanjung. Bahkan ada orang-orang sono menyanjung Jokowi, foto, ingin foto sama Jokowi, panas. Berita baik panas. Sampai mati, nggak ada ketentraman kalau begitu, Bung. Jadi ini salah satu keruwetan yang ada di kita. Dikit-dikit panas gitu ya. Sedikit-sedikit panas, jealous. Jealous itu barang yang tidak sehat. Itu lagunya John Lennon tuh, Jealous Guy. Iya. Dan anaknya ngomong rakyat mencintai zaman SBY. Ya sama. Di truk itu banyak kata enak zamanku tale. Sama tuh itu. Zamannya Pak SBY hebat. Di Harto bilang enak zamanku tale. Sama toh, cita-cita dua orang itu sama, menghendaki orang itu memuja, mengagungkan dan menjadikannya superhero. Jokowi mau jadi hero apa enggak, orang peduli, rampung jabatan ya leren. Nah, tapi masih mikirkan itu cawe-cawe mengenai cara kita merawat keindonesiaan dan menjaga letterluck Indonesia dari sudut hukum, dari sudut politik, dari sudut demokrasi, pun dari sudut ekonomi. Beliau tidak pernah akan tentram sebelum hal-hal semacam ini tertata dengan baik. Itu seorang pemimpin yang full. I love you full. Tidak. Fully responsible to the country and the people. Yo, aku senang banget itu, Bro. Kang, keren. Makan dulu, Kang. Kita nanti ngobrol lagi minggu depan. Thank you. Gitu ya. Iya.